Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di antara tahun 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya revolusi teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia peristiwa yang terjadi antara 1960 hingga 2010. Berbeda dengan revolusi 4.0 yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk globalisasi. Globalisasi membawa dampak terhadap perkembangan teknologi yang ditandai dengan munculnya revolusi industri 4.0. Di samping itu, globalisasi juga membawa tantangan baru di Indonesia. Salah satunya adalah kompetisi kemampuan sumber daya manusia, baik secara hard skill maupun soft skill yang terjadi secara menyeluruh atau global. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan adanya kondisi di mana kurangnya lapangan pekerjaan karena digantikannya tenaga manusia oleh teknologi AI. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga secara global. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila dibentuk agar dapat menjawab tantangan-tantangan global, baik yang terjadi pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Pancasila harus diamalkan dalam pembangunan nasional dalam setiap bidang kehidupan bernegara, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila yang berintikan gotong royong dapat menjadi modal sosial atau solusi dari tuntutan revolusi industri 4.0 yang mencerminkan kolaborasi dalam setiap lini kehidupan manusia. Pancasila juga merupakan dasar yang kuat dalam menjawab tantangan masa depan, yaitu dunia yang penuh persaingan, teknologi, dan otomatisasi. Karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomatisasi yang semakin canggih, sehingga peluang sumber daya manusia untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, Pancasila dalam revolusi industri 4.0 pada perguruan tinggi saat ini harus fleksibel dalam pengimplementasiannya, akan tetapi tidak terlepas dari rule dan aturan yang ada. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik, tetapi juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru, yaitu revolusi industri 4.0. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 menjadi suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila, disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi yang terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, dan Pancasila juga telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik atau representasi dari golongan tertentu, melainkan Pancasila itu merupakan suatu yang netral dan akan selalu hidup di segala zaman
seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya.